Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak yang terkasih, hati kami penuh, hati kami limpah dengan syukur untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk hidup-Mu yang baru Tuhan Yesus. Engkau menyatakan bahwa Engkau-lah Allah yang dahsyat dan Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Engkau nyatakan di tempat ini pagi ini Tuhan Yesus. Ketika kami membawa puji-pujian kami dan membawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, Engkau melawat setiap kami pribadi lewat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam kuasa tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai yang terhebat buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari jemaat Tuhan yang ada di dalamku, bergerak di hidupku yang memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia He's so good to you. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me.
Tuhan kita. Haleluya. Pernah gagal, ya Tuhan perkasa. Kau melebihi sayangku minta, ya Kau berjaga dan bangkit mengalahkan maut. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, Tuhan ada di pihak kita, ya bukan jalan. Kau melebihi sayang Tuhan, ya tak berjaga dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit Mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan. Ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Selamanya Tuhan, Kau sanggup.
Tuhan. Yesus yang kami sembah adalah Yesus kami yang sanggup. Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan. Bawa lebih dalam lagi Tuhan kami semua yang ada di tempat ini untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap kami Tuhan lebih dalam. sembah Engkau Tuhan. Menambahkan balas Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Mari jemaat Tuhan, ini penyembahan dari hati anak-anak-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Ya Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Come on. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apakah ku balas? Sembah Tuhan, yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu yang begitu sempurna untuk menebus hidup-hidup kami. Segala kutuk kami Kau tebus, segala dosa kami Kau tebus. Semuanya telah Kau lunas, Kau bayar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, kami semua adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami semua adalah manusia yang penuh dengan kebobrokan kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan, kami hanya bersujud kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Dengan ku balas. Mari jemaat saja. Segala dengan apakah. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri, kita sembah Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Terima Bu kasih buat kayu salib-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas? Thank you Lord Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Angkat tangan kita bersama-sama. Dengan apakah ku balas? Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi bagi Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Pengagungan hanya milik Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Biar seumur hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Hanya seumur hidup kami, sampai seumur hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat semuanya, kita persiapkan diri kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kasih-Mu, ajar kami untuk setia Tuhan, ajar kami untuk selalu menyembah dan bersyukur kepadamu sampai Engkau datang untuk kedua kalinya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di gereja ini, Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini mungkin sedang beribadah online Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang akan mengurapi bibir hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang akan menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dan berbuah-buah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pembacaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati pada hari ini? Saudara yang diberkati, mari katakan yes. Saudara yang diberkati, mari sekali lagi katakan yes yang lebih keras. Yang diberkati, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Paskah bagi saudara sekalian yang telah hadir di acara ibadah tatap muka pada hari ini. Saya menyambut juga, saya mengucapkan Paskah bagi saudara sekalian yang bergabung bersama dengan kita di tayangan ibadah online hari ini. Semoga
kuasa kebangkitannya menguatkan kita semua. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Saudara, sehubungan dengan Paskah muncul pertanyaan ini, apakah Yesus betul-betul juru selamat sejati ataukah dia hanyalah juru selamat palsu? Kalau kita nonton film, soalnya biasanya namanya jagoan itu pada umumnya satu-satunya yang hidup dan musuh-musuhnya itu mati. Tapi saat penyaliban Yesus itu kebalikannya. Yesus malah satu-satunya yang mati dan musuh-musuhnya malah yang hidup. Saudara, saya masih ingat pada waktu Piala Dunia pada tahun 2014, dunia dikejutkan dengan kehadiran seorang pemain bintang sepak bola yang bernama Lionel Messi. Dan sepak terjangnya sempat membawa timnas Argentina bukan hanya maju ke babak quarter final, semifinal, tapi sampai maju ke babak final. Luar biasa. Dan karena prestasinya pun, Messi ini sempat dianugerahi penghargaan The Golden Ball sebagai pemain terbaik di laga Piala Dunia 2014 itu. Namun sayangnya saudara, banyak orang, semua orang mereka menjadi kecewa saat Argentina akhirnya di babak final itu kalah dengan tim dari Jerman, saat pemain muda dari Jerman yang bernama Mario Götze yang berumur 22 tahun menjebol gawang pertahanan Argentina. Semua orang pada waktu itu sedih, mereka kecewa dengan Messi, idola mereka yang mereka idola-idolakan, yang begitu saat itu namanya melambung, tapi kok malah kalah. Semua penonton, semua fans-fansnya, mereka mengatakan Messi memang pemain terbaik, tetapi bukan juara. Saudara, hal yang sama juga sedang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Pada saat itu orang-orang banyak yang diberi makan, 5.000 orang dan 2.000 orang di sana, mereka memuja-muja bahwa Yesus itu adalah raja. Tapi nggak disangka mengapa kok Yesus malah mati disalib. Dan semua orang jadi kecewa kepada Yesus. Dan Matius 27 ayat 39-40 mencatat, orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saudara, saya nggak tahu, mungkin dalam pemikiranmu pernah muncul satu pertanyaan ini. Yesus saja nggak berkuasa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia berkuasa menyelamatkan dirimu? Berarti Yesus hanyalah juru selamat yang mengecewakan. Pagi ini saudara, saya mau katakan bahwa disappointments are just God's way of saying, I've got something better. Be patient, live life, have faith. Saudara, pagi ini ketahuilah bahwa kekecewaan adalah cara Tuhan untuk berkata, lihat, aku punya sesuatu yang lebih baik. Tetaplah sabar, tetaplah semangat jalani hidupmu, dan milikilah iman. Karena pada hari Paskah ini, Yesus betul-betul membuktikan dirinya. Memang dia telah mati, tetapi yang luar biasa, pada hari ketiga, He is risen. Dia bangkit. Dan yang jadi pertanyaan saudara, why do you seek the living among the dead? Mengapa engkau mencari dia yang telah hidup di antara mereka yang telah mati? Saudara, pagi ini semua katakan, jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka semua iman percaya kita sia-sia. Karena bagaimana Yesus layak disebut sebagai the Savior, penyelamat, juru selamatnya sejati, jikalau dia tidak pernah mati dan mengalahkannya bangkit dari kubur. Saudara, ada seorang sejarawan Yahudi pada abad ke-1 yang bernama Flavius Josephus. Dia mengatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya pada hari yang ketiga sebagaimana para nabi telah meramalkannya. Dan yang menarik saudara, kalau kita lihat bukti sejarahnya, kain kafan Turin yang disimpan di Torino, Italia, yang dipakai untuk membungkus tubuh Yesus, itu betul-betul membuktikan tanda-tanda seorang pria yang telah disiksa secara fisik melalui penyaliban.
Dan bahkan kalau kita lihat kain penutup muka Yesus yang disebut sudarium dari Oviedo, sudarium yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kain peluh, itu juga membuktikan ada bercak darah di kainnya. Saudara, kalau kita lihat bukti-bukti ini dan juga catatan sejarah dari Josephus Flavius ini membuktikan bahwa kisah penyaliban dan juga kebangkitan Yesus itu bukanlah suatu fiksi, bukanlah suatu cerita bohong-bohongan, tetapi suatu fakta nyata. Dan yang menarik saudara, kalau kita lihat di Alkitab, kebangkitannya itu juga pertama kali disaksikan oleh seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 1 mencatat, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Namun yang menarik saudara, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dicatat bahwa Maria malah menjadi saksi pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus. Dikatakan di ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, yang menarik kalau kita perhatikan perikop Yohanes 20 ini secara keseluruhan, kebangkitan Yesus tidak langsung diumumkan kepada banyak orang, tetapi pertama kali secara pribadi malah kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara, pagi ini saya percaya bahwa Allah yang sama juga ingin kebangkitannya, kuasanya dialami dan disaksikan oleh setiap kita yang hadir di tempat ini, karena Dia ingin kebangkitannya bukan hanya dicatat di buku-buku sejarah, tetapi juga dialami oleh setiap kita yang rindu, yang mau mengalami kuasanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami kuasa kebangkitannya pada pagi hari ini? Saudara yang mau, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini Sang Juru Selamat sejati ingin menyampaikan dua perhatian khusus kepada kita semua. Yang pertama, kita bisa baca di Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Saudara, saat kebangkitannya, kita melihat bahwa kata pertama yang Dia sampaikan kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Dan ini yang menarik saudara, dan terlihat sedikit aneh. Mengapa Yesus nggak langsung datang kepada Maria dan Dia mungkin berkata dengan suara menggelegar, "Lihat, aku telah bangkit." Tetapi Dia malah kirim malaikatnya untuk bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Saudara, pagi ini saya mau sampaikan sesuatu yang indah, bahwa Tuhan, Dia begitu peduli akan setiap tetesan air matamu. Dia selalu ada untukmu. Bahkan malaikatnya pun Tuhan kirim untuk selalu memberikan kepadamu kekuatan dan penghiburan. Dan kalau kita lihat buktinya saudara, di ayat yang barusan kita baca, Tuhan spesial kirim dua orang malaikatnya untuk menjumpai Maria, untuk memberi kekuatan dan penghiburan kepadanya. Dan ini yang menarik saudara, kalau kita lihat, mereka itu yang satu duduk di sebelah kepala tempat mayat Yesus terbaring dan yang lainnya di sebelah kaki. Dengan kata lain, langsung ke pusat permasalahannya. Karena pada saat itu Maria sedang menangis dan dia sedang cemas kemana mayat Yesus diambil orang. Saudara, pagi ini Tuhan ingin berkata bahwa aku tahu persis apa yang sedang menjadi pergumulanmu. Saudara, pagi ini saya mau sampaikan bahwa hatimu akan selalu dipenuhi dengan kecemasan saat hatimu belum dicelikan oleh kebenaran. Maria lupa bahwa sebelumnya Yesus padahal pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia memang akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Kalau kita baca di Matius 20 ayat 17 sampai 19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem,
Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Saudara, mestinya kalau Maria ingat ucapan Yesus ini, dia tetap tenang, dia tetap percaya dan menunggu saja, semuanya beres. Tidak perlu khawatir, tidak perlu pakai acara tangis-tangisan. Tapi dia malah jadi cemas saat keadaan berubah menjadi tambah buruk. Dan sisan-sisan, saudara, kalau orang Jawa bilang sisan-sisan mayat Yesus kok jadi hilang, kok rasanya kayak dicuri orang. Saudara, pagi ini saya mau katakan bahwa dia tahu batas iman percayamu. Dia hadir di saat kita berkata, "Aku sudah tidak tahu mau gimana lagi Tuhan." Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hadir tempat ini, dalam banyak hal mungkin kau merasa, mengapa keadaan di sekitarku malah tambah buruk. Aku sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi mengapa malah sakit penyakitku malah tambah memburuk. Tapi mengapa malah bisnisku, ekonomiku, pekerjaanku rasanya makin merosot. Kualitas ekonomiku, kualitas hidupku, kualitas standar hidupku rasanya makin merosot. Dan bahkan orang yang aku kasih, orang yang aku percayai mengecewakanku, dan bukan hanya itu saja, bahkan mengkhianatiku, dan masa depanku rasanya tampak suram. Saudara, dan kita hanya bisa berkata, "Tuhan, aku sudah tidak tahu mau gimana lagi," dan kita hanya bisa menangis. Saudara, pagi ini saya mau sampaikan sesuatu yang indah. Dengarlah firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 8, "Tears are prayers too. They travel to God when we can't speak." Bahwa tangisan juga merupakan suatu doa. Tangisan itu sampai kepada Allah di saat kita sudah nggak bisa berkata-kata lagi, dan di saat kita sudah tidak punya kata-kata untuk diucapkan lagi. Ketahuilah bahwa Tuhan, Dia betul-betul membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang beserta dengan kita. Dan pagi ini dengarlah, Allah Immanuel berkata bahwa today is the day of Passover. Hari ini adalah hari Paskah, di mana tanganku terbuka untuk selalu menyupport engkau, untuk memberi kekuatan, memberi penghiburan kepadamu, untuk menghapus air matamu. Dan ketahuilah bahwa hari ini aku datang untuk menyampaikan kepadamu that your past is over, the best is yet to come. Ketahuilah bahwa hari ini aku ingin menyampaikan kepadamu bahwa masa lalumu telah berlalu, dan yang terbaik dari Tuhan akan segera datang dalam hidupmu. Saudara percaya, mari beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau selingi dengan sebuah kisah yang indah dari suatu pasangan yang bernama Sandy and Shane. Gak disangka, saudara, di tengah-tengah Shane ini mau hamil, Tuhan rasanya pingin Shane ini kasih nama anaknya yaitu Zoe. Dan gak disangka sama sekali, saudara, di tengah-tengah kehamilan Shane ini ada musibah terjadi. Dan Shane ini gak menyangka sama sekali musibah itu bisa dia alami. Di mana saat Zoe berusia 20 minggu, nggak disangka, saudara, Zoe ini mengalami kelainan di otaknya, suatu penyakit yang betul-betul langka dan malah bisa terjadi, malah mengenai Zoe ini, di mana 40% dari otaknya itu berada di luar tengkorak kepalanya. Sampai dokter yang menanganinya geleng-geleng, saudara. Dokter yang menanganinya berkata, "Selama 30 tahun pengalaman saya bekerja, saya belum pernah lihat kasus seperti ini." Nah, pada saat Sandy, suami dari Shane ini, dia tanya, "Dokter, berapa besar persentase anakku si Zoe ini bisa tetap hidup?" Dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Dokter bilang, "Maaf, gak ada harapan sama sekali untuk bayimu bisa hidup. Gak ada harapan sama sekali untuk Zoe bisa tetap hidup. Saya rekomendasikan sebaiknya gugurkan saja bayimu."
mendengar itu saudara, Shane mamanya ini, mama dari Zoe ini, dia menangis jadi-jadinya. Dia hanya bisa menjerit sama Tuhan. Tuhan, aku percaya jikalau Engkau beri nama kepada anakku Zoe yang berarti hidup, aku percaya kuasa kebangkitan-Mu sanggup untuk membuat anakku tetap hidup apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan saudara, mujizat terjadi. Akhirnya Zoe bisa tetap lahir sekalipun tanpa tengkorak kepala di belakang kepalanya. Haleluya saudara. Mari kita sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. 2 hari kemudian Zoe ini dioperasi, dan 5 hari kemudian dinyatakan dokter sudah bisa pulang. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini sekarang dia sudah berusia 9 tahun. Dia adalah seorang gadis yang cantik seperti yang kita lihat di gambar ini. Dia adalah seorang gadis normal yang bisa beraktivitas normal seperti gadis-gadis normal lainnya pada umumnya. Dan puji Tuhan saudara, Zoe setiap hari dia bisa berkata, setiap hari aku sembuh dan ini kesaksianku. Dan melalui kehadiran Zoe dalam hidupnya, mamanya Shane ini dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, bahwa Yesus, Dia Allah yang besar, yang siap mencari orang yang mau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Oh, pagi ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara saudara yang hadir di tempat ini, engkau juga mau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara yang mau, mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Perhatian khusus yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saat kebangkitannya, kita bisa baca di Yohanes 20 ayat 14, dikatakan, sudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara yang menarik, saat kebangkitan Yesus, Tuhan bukan saja kirim malaikatnya, tetapi bahkan Yesus sendiri hadir menjumpai Maria. Namun yang aneh saudara, sekalipun Yesus ini mengetahui bahwa Maria sedang mencari dia, dia malah bertanya kepada Maria, siapakah yang engkau cari? Dan ini kan istilahnya kayak ngetes saudara, istilahnya aneh. Tapi yang lebih aneh lagi saudara, pada saat itu Maria betul-betul gak bisa mengenali Yesus. Dia betul-betul lupa dengan suara dan wajah Yesus. Bahkan dia menyangka bahwa Yesus itu adalah seorang penunggu taman. Dan kalau kita lihat historisnya ini lucu saudara. Padahal kalau kita lihat di Lukas 8 ayat 2, Maria Magdalena ini bukan wanita sembarangan. Dia adalah wanita yang pernah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Dan dia juga wanita yang diberkati Tuhan secara finansial. Ayat 3 mencatat bahwa Maria Magdalena ini termasuk salah satu wanita yang pernah melayani rombongan Yesus dengan kekayaannya. Dan bukan hanya itu saja saudara, kalau kita lihat di ayat 1, Maria ini sudah, orang Jawa bilang kulino saudara, udah sering ikut pelayanan sama Yesus, ikut pelayanan dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Namun yang menjadi tanda tanya besar saudara, yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana Maria kok bisa sampai lupa? Ini menarik saudara. Pagi ini saya mau katakan, saat mata rohani kita terhalang oleh batu kubur, selamanya kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Sekalipun batu kubur itu telah terguling, namun Maria nggak sadar bahwa sebetulnya mata rohaninya masih ada yang menghalanginya, sehingga dia betul-betul nggak bisa mengenali Yesus. Saya masih ingat dengan kisah tragis yang terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001 yang lalu, di mana ada gerombolan teroris Al-Qaeda yang membajak 2 pesawat Boeing dan kemudian menabrakkan ke salah satu gedung yang terkenal, yaitu World Trade Center, yang merupakan pusat ekonomi dunia pada saat itu, di mana dalam 2 jam kemudian bangunannya itu yang disebut menara kembarnya itu runtuh.
Dan bukan hanya itu saja, kemudian disusul dengan pesawat ketiga yang dibajak oleh teroris itu, kemudian ditabrakkan ke Pentagon sehingga menghancurkan salah satu dari kelima sisinya. Dan ini menyebabkan banyak sekali korban jiwa, saudara, menewaskan ada 3.000 korban jiwa. Banyak orang-orang pada saat itu mereka merasa kehilangan besar-besar. Mereka bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, Engkau kejam. Saudara, hal yang sama sebetulnya juga sedang dialami oleh Maria pada saat itu. Saat itu dia sebetulnya juga sedang kehilangan besar-besaran, karena dia kehilangan guru satu-satunya yang dia paling hormati dan dia sangat kasihi. Dan sebetulnya saat itu di dalam hatinya ada suatu tanda tanya besar. Tuhan, di mana Engkau saat aku kehilangan yang aku sangat kasihi? Namun yang luar biasa, saudara, Yesus tahu bahwa Maria sebetulnya di dalam hatinya saat itu kosong. Ada perasaan kehilangan yang sangat besar. Oleh karena itu, saat Yesus menjumpai Maria, dia bertanya kembali kepada Maria, siapakah yang engkau cari? Dengan kata lain, Yesus ingin bertanya kepada Maria, apakah aku orang yang masih engkau percayai? Saudara, pagi ini saya mau katakan bahwa Tuhan juga saat ini bertanya kepada kita semua, siapakah yang engkau cari? Masihkah engkau percaya kepadaku? Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan berkata, sekalipun engkau sudah tidak mengenaliku lagi, namun aku tidak pernah melupakanmu. Ketahuilah bahwa aku bahkan ada di setiap lorong-lorong yang paling kelam di dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa aku melukiskan engkau di telapak tanganku, dan aku memanggil engkau dengan namamu, karena engkau ini kepunyaanku. Dan ini yang indah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Yesus kemudian memanggil Maria secara pribadi dengan namanya. Kata Yesus kepada Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Saudara, ketahuilah bahwa pagi ini Sang Guru Besar juga ingin berkata kepada kita semua dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Wow, ini luar biasa, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa nama kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku saat kita betul-betul percaya dan kita betul-betul memegang janji Tuhan. Saudara, pagi ini saya mau katakan, His resurrection is a proof that He is more than able to guarantee our joy and happiness. Pagi ini ketahuilah, saudara, bahwa kebangkitannya itu adalah bukti bahwa Dia lebih dari sanggup untuk menempati janjinya dan memberikan kepada kita damai dan sukacita. Karena Dia Allah yang setia, dan Dia pasti menepati janjinya untuk menjamin damai dan sukacita dalam hidupmu. Haleluya. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan suatu kesaksian yang indah dari seorang yang bernama Alexander Pagani, yang hidupnya diubahkan secara luar biasa sejak dia bertemu dengan Yesus. Alexander ini lahir di Bronx dengan di mana orang tuanya itu adalah pecandu obat. Dan karena teladan orang tuanya, Alexander ini dari kecil dia punya cita-cita, aku mau jadi orang jahat. Cita-citanya ini aneh, saudara. Biasanya kalau ditanya kamu mau jadi apa, anak itu pasti bilang, aku mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi profesor. Tapi Alexander ini aneh, cita-citanya malah mau jadi orang jahat. Nah, semua itu karena orang tuanya dari kecil menelantarkan dia dan tidak membesarkan dia dengan baik. Dan betul, saudara, dia lalu gabung dengan geng
Dan sejak usia 11-12 tahun, dia sudah biasa keluar masuk penjara. Dan bahkan saat dia menginjak usia 16-17 tahun, dia ditangkap karena merampok, mencuri, menculik, dan bahkan menusuk sesama tahanan. Namun yang luar biasa saudara, pada saat dia di sidang pengadilan, dia mendengar ada suara berkata kepadanya, "Alexander, hukumanmu akan aku ringankan dari 21 tahun menjadi 9 tahun." Dan yang luar biasa saudara, itu betul-betul terjadi. Saat hakim membacakan hukumannya kepada Alexander, hakim mengatakan bahwa hukumannya diperingan dari 21 menjadi 9 tahun. Wow, ini betul-betul amazing saudara. Alexander betul-betul kaget saat dia mendengar itu. Kok bisa ini terjadi? Dan dia renungkan, suara siapa itu tadi? Nah, pada saat dia merenungkan, di sidang pengadilan itu dia membaca ada tulisan, "In God we trust." Pada Tuhan kita percaya. Nah, kemudian ada suatu gejolak di dalam hatinya, ada perasaan di mana perasaan itu berkata, siapakah sebetulnya yang engkau cari dalam hidupmu? Oh Alexander, dia sadar selama ini hidupnya rasanya kosong. Dia betul-betul membutuhkan sesuatu untuk memberikan kedamaian, sukacita dalam hatinya. Karena telah begitu lama orang tuanya menelantarkan dia, rasanya membuang dia, tidak memperlakukan dia sebagai anak mereka. Namun puji Tuhan saudara, di kemudian hari, di sel penjaranya, ada suara lagi datang kepadanya, "Alexander, ikutlah aku." Oh pada saat mendengar itu, Alexander dia sadar bahwa itu pasti Yesus sendiri yang sedang berbicara dengannya. Dan oleh karena itu dia berlutut dan dia berkata, "Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan, aku mau ikut engkau." Dan saat dia berkata itu saudara, ada damai sukacita dia rasakan di dalam hatinya. Dan sukacita itu begitu besar, begitu berlimpah-limpah, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata saudara, mengalir begitu deras dalam hatinya, sehingga mengubahkan hidupnya, membuat dia tinggalkan segala kebiasaan lamanya, segala pornografi, kebiasaan merokok, dan kebiasaan buruknya. Dan puji Tuhan, sejak hari itu saat dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan saudara. Sekalipun orang tuanya menelantarkan dia, namun hari itu juga Alexander menemukan kasih yang sejati, kasih Bapa yang sejati, sehingga dia bisa memanggilnya Abba, Father. Dan puji Tuhan saudara, sejak hari itu juga cara dia memandang Tuhan itu diubahkan. Cara dia memandang Tuhan berbeda. Kalau dulu dia berkata, "Aku ikut Tuhan karena aku takut sama Tuhan." Namun sekarang dia berkata, aku ikut Tuhan karena aku betul-betul mengasihinya. Dan puji Tuhan saudara, perubahan drastis terjadi dalam hidup Alexander. Dia dulunya adalah preman, tapi bisa diubahkan Tuhan secara total, bahkan bisa menjadi pengarang buku dan bisa menjadi penginjil full time di kampung halamannya di Bronx. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, sebelum saya menutup khotbah hari ini, izinkan saya bertanya, siapakah yang engkau cari dalam hidupmu? Maukah engkau berkata, "Yesus, aku percaya kuasa kebangkitanmu dan aku terima engkau sebagai juru selamatku pribadi. Aku percaya saat ini bahwa kuasa kebangkitanmu sanggup untuk memulihkan hidupku, mengubahkan hidupku menjadi baru, menebus dosaku, menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Aku percaya kuasa kebangkitanmu sanggup juga untuk memulihkan ekonomiku, memulihkan bisnisku. Dan aku percaya bahwa kuasa kebangkitanmu juga sanggup untuk menghidupkan kembali harapanku, imanku yang telah mati. Aku gak akan khawatir lagi akan hari esok, karena aku percaya dalam rancanganmu ada damai dan sukacita. Dan aku percaya rancanganmu bagiku adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Sanggup, bagian refnya saja. Mari kita katakan dan bangkit. Bisa tolong ditayangkan slide-nya. Ref Tuhan Sanggup.
Mari sambil menunggu slide kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, sembah Dia. Haleluya. Kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus, angkat suaramu sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Katakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Sekali lagi dengan bersemangat. Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Katakan selamanya. Selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Sekali lagi selamanya. Selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Mari kita mau ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan ada di tempat ini. Bila setiap saudara yang datang dengan pergumulan, apapun pergumulan, biarlah saat ini Kau menjerit pada nama Yesus. Saya percaya saat ini Allah kita, Yesus, Dia mendengar dari surga. Apapun jeritanmu, apapun pergumulan, baik itu sakit penyakit, pergumulan ekonomi, masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah yang lainnya, biarlah saat ini Kau menjerit pada nama Yesus. Mungkin selama ini Kau bergumul dengan dosamu. Kau berkata, Tuhan, aku mau tinggalkan dosaku, tapi rasanya susah. Biarlah di hari Paskah ini, kuasa kebangkitannya menyucikan dosamu, membuat engkau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamamu. Saya percaya jikalau Alexander hidupnya bisa diubahkan Tuhan, saat ini Tuhan yang sama, Allah yang sama, Yesus Kristus juga sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru. Bagi saudara yang membutuhkan Yesus, membutuhkan jamahan kuasanya pagi ini, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Bila engkau menjerit pada nama Yesus, Yesus, aku butuh Engkau. Bila saat ini kuasa kebangkitanmu Engkau curahkan atas aku percaya kuasa lawatanmu sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Aku percaya tahun ini, hari ini, aku terima breakthrough daripada Engkau. Aku percaya apapun masalahku, aku percaya Engkau sudah menyediakan solusi bagi masalahku. Karena aku percaya Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Dan aku percaya rancanganmu indah bagiku. Karena aku percaya dalam tiap rancanganmu ada damai dan sukacita. Mari saudara yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, dengan segenap kerendahan hati saya ajak untuk angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan segenap kerendahan hati, ini aku Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh jamahan kuasa-Mu. Bila saat ini kuasa kebangkitan-Mu turun atas aku dan menjamah aku percaya pulang dari tempat ini aku menjadi orang yang berbeda. Karena kuasa-Mu telah mengubahkan aku terima solusi daripada-Mu.
Mari saudara yang butuhkan uluran Tuhan pagi ini, saya ajak dengan segenap kerendahan hati, angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan diri. Tuhan, ini aku Tuhan, aku butuh Engkau. Mari jangan lihat kanan kirimu, jangan lihat depan belakangmu. Jangan khawatir, saya nggak akan minta saudara untuk maju ke depan. Angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan diri. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi saksimu pagi ini. Kuasa kebangkitannya mengubahkan hidupmu secara total. Engkau tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi di bawah kuasa masalah yang membelenggu hidupmu. Mulai hari ini engkau bebas, engkau mengalami victory, engkau mengalami kemenangan, karena Yesus Kristus Allah yang berkuasa telah menjamah engkau, mengubahkan hidupmu secara total. Mari bagi saudara yang butuhkan lawatan Tuhan pada pagi hari ini, angkat tanganmu sebagai penyerahan diri. Yesus, aku butuh Engkau Yesus, jamah hidupku. Mari sekali lagi kita menyanyikan. Dan bagi mengalahkan maut, Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut, Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Katakan selamanya, selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, hamba berdoa biarlah saat ini setiap kami yang ada di tempat ini, tidak terkecuali satupun kami yang ada di tempat ini, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Dan setiap kami Engkau teguhkan bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang sejati dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Di saat kami berkata, Tuhan, aku sudah nggak tahu mau gimana lagi, dan aku hanya bisa menangis. Dan Tuhan, kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu saat ini sanggup untuk mengubahkan hidup kami menjadi baru. Kami percaya mulai hari ini kami dibebaskan daripada kuasa dosa. Kami percaya mulai hari ini kuasa kebangkitan-Mu telah menyembuhkan segala penyakit kami. Sekalipun dokter mengatakan tidak mungkin untuk sembuh, tapi kami percaya Yehova Rafa sanggup untuk menyembuhkan segala sakit kami. Karena kami percaya Allah yang beserta dengan kami berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sanggup memulihkan ekonomi kami, bisnis kami, keluarga kami yang retak. Dan terlebih lagi kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sanggup untuk menghidupkan kembali harapan kami. Dan terlebih lagi iman kami yang telah mati. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kuasa kebangkitan-Mu. Dan mulai hari ini kami gak akan khawatir lagi akan hari esok, karena kami percaya dalam tiap rancangan-Mu ada damai dan sukacita. Rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita mau lanjut dengan perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan perjamuan? Saudara yang belum menerima, silakan angkat tangan biar segera dilayani. Ada yang belum menerima roti dan perjamuan? Kalau saudara semua sudah menerima, mari saya ajak kita untuk menyanyikan lagu salibnya. Mari kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan salibnya, selamanya.
mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi kita menyanyikan salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari untuk menghormati tubuh dan darah Kristus, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, tahukah engkau bahwa setiap kali kita mengenang karya penebusan Yesus, kita mengadakan perjamuan suci ini, kita mengenang karya yang terbesar bagi hidup kita, yaitu karya penebusan Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Pagi ini dengarlah firman Tuhan berkata di 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, pagi ini dengarlah firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan berkata di 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya Tuhan berikan pada kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sembah Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib
Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Tuhan, jikalau saat ini ada di antara kami, ada di antara jemaat-Mu, ada hal yang masih belum dibereskan di hadapan-Mu, bila saat ini dengan segenap kerendahan hati kami berkata, Tuhan ampuni kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, kami mulai hari ini mau menghargai karya penebusan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau telah tercabik-cabik bagi dosa kami. Tubuh-Mu telah berlumuran darah di atas kayu salib bagi kami. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ubahkan kami menjadi pribadi yang baru. Biarlah Engkau ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah mulai hari ini Engkau siap kami, pakai kami bukan hanya menjadi saluran berkat-Mu, tapi bisa menjadi saluran kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Mulyadi. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan dan juga kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menembus setiap kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan dan juga apabila perpuluhan saat ini karena minggu pertama dalam bulan April kita juga bisa mempersiapkan perpuluhan kita. Untuk doa firman Tuhan, mohon dengan hormat Saudari Anda bisa berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah mengangkat kami di sini. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Goodbye, fear. Goodbye, sorrow. Goodbye, shame. Goodbye, condemnation. Goodbye, darkness. Goodbye, death. Goodbye, hopelessness. Goodbye, loneliness. Hello, freedom. Hello, victory. Miracle on the cross. Believe more.
Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Moses. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan, buat lawatan-Mu yang kami telah terima Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang, tak lupa Tuhan kami terlebih dahulu berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan dimanapun mereka Engkau tempatkan. Pakai mereka menjadi berkat Tuhan. Pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu dan terlebih saluran kasih-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Baik dimanapun mereka melayani, baik di Melbourne maupun di sini Tuhan, di Semarang Kau pakai mereka untuk menjadi berkat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus kita datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat pulang saudara, Bapak Ibu, Tuhan berkati.